Nah, kemudian bagaimana caranya agar nilai transaksi ini dapat diterima oleh bea cukai sebagai nilai pabean yang benar. Pertama tadi ya, Anda tidak boleh ada persyaratan atau pertimbangan yang diperlakukan terhadap transaksi jual beli, gitu. Misalnya, saya beli barang ini, ya, tapi misalnya Anda beli sepatu, harganya seharusnya 12.000 nih, gitu, 12.000 dolar. Tapi karena Anda beli sepatu merek lain atau mungkin bisa beli jaket olahraga dari penjual sepatu itu, maka harganya tidak 12.000 tapi misalnya 10.000. Ya. Nah, karena ada persyaratan pertimbangan ini, Anda harus membeli jaket supaya harganya bisa lebih murah sepatunya. Makanya ada persyaratan dan pertimbangan. Kalau ada seperti ini, maka nilai transaksi Anda tidak bisa diterima sebagai nilai pabean. Kalau ada persyaratan ya, tapi kalau tidak ada persyaratan, ya nggak apa-apa, berarti bisa diterima. Kemudian tidak ada proceed, tidak ada bagian keuntungan harus disampaikan ke eksportir oleh si importir atau pembeli di dalam daerah pabean kepada eksportir di luar daerah pabean atau di luar negeri. Ini kan nggak boleh ada proceed. Kemudian tidak boleh ada hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang. Misalnya penjual dan pembelinya ini pemiliknya sama, jadi nilainya bisa dikurangi nilainya, atau pemegang sahamnya sama. Gitu. Apabila mempengaruhi harga barang, maka nilai transaksi tidak dapat diterima oleh bea cukai. Kemudian terdapat pembatasan atau pemanfaatan terhadap pemakaian barang impor. Misalnya, saya boleh beli barang impor ini dari China atau dari Singapura, tapi hanya boleh dijual atau dimanfaatkan di Indonesia. Tidak boleh saya jual lagi ke luar negeri, tidak boleh lagi dijual lagi kemanapun gitu, selain dipakai di Indonesia. Atau misalnya Anda boleh beli barang impor ini tapi hanya untuk digunakan di Pulau Jawa saja, tidak boleh dijual atau digunakan di Sumatera. Maka itu ada pembatasan terhadap pemanfaatan atau pemakaian. Nah, apabila ada persyaratan seperti ini, maka nilai transaksi tadi yang disampaikan oleh Anda ke bea cukai tidak bisa diterima sebagai nilai pabean. Gitu. Bagaimana apabila bea cukai tidak menerima nilai transaksinya? Ya berarti nanti bea cukai akan menetapkan dengan metode lain. Gitu. Nah, misalnya Anda lihat di sini nih, ini ada contohnya. Ini proses penelitian nilai pabean atau nilai transaksi di bea cukai. Ya. Kalau Anda lihat di sini, misalnya Anda mengajukan PIB, PIB-nya nanti di sini ya. Mengajukan dokumen impor di sini. Ya. Pertama yang dicek adalah apakah barang yang diimpor ini, apakah barang yang diimpor ini merupakan objek penjualan. Tadi kan ingat ya ada objek penjualan ya. Ada juga barang-barang yang tidak termasuk objek penjualan ya tadi yang apa namanya sewa, barang contoh, tadi ya barang apa namanya bantuan, terus intermediary gitu misalnya. Saya tidak termasuk itu, maka ya apa namanya di barang yang Anda impor ada objek penjualan. Tapi misalnya, Pak saya barangnya barang contoh ya berarti dia tidak merupakan barang sebagai objek penjualan, maka langsung dipindah ke sini. Nanti bea cukai akan meneliti dengan cara lain. Tapi misalnya, iya Pak, saya barangnya objek penjualan kok, saya ada jual belinya ya ke bawah sekarang. Lihat lagi ke persyaratan pertimbangan. Ada nggak persyaratan pertimbangan terhadap penggunaan barang ini? Misalnya tadi ya, saya beli barang ini bisa murah, transaksinya bisa lebih murah karena saya membeli barang lain dari dia. Syaratan seperti itu. Atau misalnya saya harus kontrak sama dia pembelian barangnya, misalnya untuk 5 tahun harus dari dia. Maka kalau ada persyaratan, maka apa namanya nilai transaksi tidak bisa diterima, maka harus pindah ke penelitian yang lain. Tapi kalau misalnya saya nggak ada persyaratan Pak, saya beli barang segitu memang ya memang segitu harganya, tidak ada persyaratan lain, maka tidak ada persyaratan, maka lanjut berikutnya. Ada nggak proceed tadi ya? Adakah bagian keuntungan yang harus disampaikan ke eksportir di luar negeri tadi misalnya bagian 1% dari omset harus dikembalikan ke eksportir, ada nggak kayak gitu? Kalau ada, maka dia juga akan menetapkan dengan cara lain, tapi kalau misalnya tidak ada, baru dites lagi sekarang. Ada hubungan nggak nih antara importir sama eksportir yang mempengaruhi harga? Gitu. Oh ya ada Pak, karena kita pemegang sahamnya sama, maka harganya beda sama orang lain kalau beli dari eksportir. Ya berarti ada mempengaruhi harga, berarti tidak bisa dipakai nilai transaksinya. Tapi kalau misalnya enggak Pak, kita memang nggak ada hubungan terhadap importir sama eksportir, benar-benar orang lain, tidak ada pemilik saham yang sama, maka langsung ke bawah lagi, ini pembatasan sekarang.
apakah ada pembatasan apa enggak? Artinya gini, kalau kita beli impor atau beli barang ini, dibatasi nggak penggunaannya? Oh, cuma boleh dipakai di Jawa. Oh, cuma boleh dijual di Jakarta. Tidak boleh dijual di tempat lain, tidak boleh dipakai di tempat lain. Ada nggak kayak gitu? Kalau ada, maka nilai transaksinya tidak bisa diterima. Bea cukai akan menetapkan dengan cara lain. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka baru nilainya akan dicek oleh bea cukai terus diuji kewajarannya. Ya, uji kewajaran nanti banyak macamnya nih. Ya, ada nilai, ada apa namanya, ada harga pembanding, ya, ada barang identik, ada barang serupa, segala macamnya. Kemudian di kewajarannya apabila wajar, maka nilai transaksi bisa diterima, ya, tidak ada nota pembetulan atau ada SPPB. Tapi kalau misalnya tidak wajar, maka dilihat lagi nih. Kalau misalnya harga tidak wajar, walaupun nilai transaksinya bisa diterima, dilihat lagi, ini harganya tapi nggak wajar nih, gitu. Semua bukti-buktinya, misalnya importir bisa melakukan pembuktian ke bea cukai kalau misalnya tidak ada pembatasan, ini adalah nilai transaksi, tidak ada prosit, tidak segala macam, oke lah, bisa diterima sebagai nilai transaksi. Tapi apakah nilainya bisa diterima sebagai nilai pabean? Dilihat lagi nanti, diuji kewajarannya. Setelah diuji kewajarannya, kayaknya nggak wajar nih. Orang lain bisa impor dengan harga yang lebih mahal, kenapa itu lebih murah? Gitu. Maka bea cukai akan nanti melihat profil importirnya. Gitu. Kalau misalnya profil importirnya adalah low risk atau jalur hijau, maka walaupun harganya tidak wajar, nilai transaksi diterima, tetap SPPB. Gitu. Tapi kalau misalnya importernya jalur kuning atau medium risk, biasanya nanti bea cukai akan menerbitkan informasi nilai pabean atau INP. Nah, nanti importir akan mengembalikan INP atau menjawab INP dengan DNP atau deklarasi nilai pabean. Ya. Nah, untuk medium risk dan high risk, jalur kuning atau jalur merah, itu dapat melakukan selain menyerahkan INP juga melakukan kegiatan konsultasi. Jadi pada saat penyerahan INP, pada menyerahkan DNP, deklarasi nilai pabean, importir bisa melakukan kegiatan konsultasi sekaligus kepada pejabat bea cukai, gitu. Menjelaskan gitu, Pak, ini saya sampaikan nilainya seperti ini karena kejadiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Misalnya contohnya ada importir misalnya mengimpor apa namanya tuh, mesin ATM misalnya. Orang-orang beli mesin ATM satu unitnya misalnya 500 juta. Kenapa importer ini beli mesin ATM tapi harganya cuma 250 juta? Nah, mungkin importer bisa menyerahkan bukti-bukti misalnya, oh karena speknya beda sama orang lain. Kalau orang lain RAM-nya segini, saya RAM-nya lebih kecil. Kalau layarnya yang lain segini, saya layarnya lebih rendah. Apa namanya mutu kualitasnya. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan pakai dokumen. Tapi kadang-kadang harus tambahkan juga penjelasan mungkin dengan lisan, dengan konsultasi. Gitu. Nah, Anda bisa sebagai importer bisa datang ke kantor bea cukai untuk melakukan konsultasi atau penjelasan ke pejabat bea cukai. Gitu. Ya, nah apabila barang-barang ini tadi misalnya bukan objek penjualan, ada persyarat pertimbangan, ada prosit atau ada hubungan, maka bea cukai akan melakukan penelitian penelitian harga barang dengan barang identik, barang lain yang sama persis dengan barang yang diimpor oleh importir. Kalau nggak ada gimana? Nanti bea cukai akan menyadari dengan barang yang serupa, ya. Barangnya mungkin tidak sama persis, mereknya tidak sama, tapi spek sama kualitasnya sama. Nanti ada lagi metode deduksi, ada lagi metode komputasi, ada lagi metode fallback. Saya nggak bisa menjelaskan ini yang dilakukan oleh bea cukai pada saat proses barang identik sampai metode fallback. Kalau Anda mau mendapatkan penjelasan terhadap proses-proses seperti ini, Anda bisa mendownload ya Permenkyu Peraturan Menteri Keuangan nomor 160 tahun 2010 dan Permenkyu 34 kalau nggak salah ya tahun 2016 kalau nggak salah gitu. Anda bisa dilihat di situ penjelasan dari peraturan menteri itu prosesnya kayak gimana sih untuk pemeriksaan bea cukai terhadap barang-barang identik, barang-barang serupa dengan metode deduksi, komputasi atau fallback. Kalau saya jelaskan luar biasa panjangnya nih, nggak cukup waktunya karena kita harus tanya jawab nih. Waktunya kena sana 15 menit lagi.